nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakirhum bi ayyamillah al-ayyah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh sarta can simkuring ngadadar ngaguar langkung tipayun simkuring nadawidi bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia atanapi campur sari. Jalaran ieu gunem catur ieu gempangan ditungkulan oge ku wargi-wargi urang utamina di luar Jawa Barat nu teu patos ngartos ku bahasa Sunda. Ngalangkungan layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Kalisigabah. Ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, ketua dan jajaran taskil PJ Persis dan Otonom, tak terkecuali Kang Aul dan asatid madrasah beserta Qayyimul Masjid Al-Qur'anu Imami Malayer yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi dan syiar agama diantaranya. Alhamdulillah atas kudrah irodah serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Malayer 5 setelah terjeda beberapa masa sehubungan dengan persiapan sidang Dewan Hizbah yang dilaksanakan di pesantren Persis Benda Tasikmalaya. Dan alhamdulillah sidang lengkap yang keempat itu telah menghasilkan 9 keputusan masalah dan 1 buku panduan adab dan fikih bermedia sosial yang insya Allah hasil-hasilnya nanti disebarkan baik melalui majalah Risalah yang terbit di bulan Agustus ini maupun berupa surat keputusan yang telah disahkan oleh Ketua Umum, dan insya Allah juga nanti saya titipkan ke Kang Aul. Sekiranya dari PC belum sampai, nanti Kang Aul bisa menyebarkan bentuk file PDF ataupun print out yang bisa diperbanyak. Materi kajian merupakan edisi khusus sebagaimana kita maklumi bahwa hari Senin nanti 17 Agustus tahun 2026 negara Indonesia telah memasuki usia kemerdekaan ke-81 kalau tidak salah. Oleh karena itu, maka mari kita awali kajian ini dengan menegaskan ulang pemaknaan kemerdekaan. Definisi kemerdekaan dalam bahasa Arab yaitu al-istiqlal, sehingga hari kemerdekaan disebut Idul Istiqlal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan sendiri bermakna keadaan berdiri sendiri, yaitu bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan sebagainya, atau kebebasan. Maka padanan kata bebas ini dalam bahasa Arab disebut juga al-hurru dengan bentuk kata kerja, yaitu kebebasan adalah hururiyah. Syekh Thohir Ibnu Asyur dalam karyanya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah memaknai al-hururiyah dengan 2 makna. Pertama, kemerdekaan bermakna lawan kata dari perbudakan. Saya ulangi, al-hururiyah
Dalam makna yang pertama, kemerdekaan bermakna lawan kata dari perbudakan. Sementara makna kedua, makna metaforis atau makna kiasan. Dari makna yang pertama, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuka hatinya tanpa ada tekanan. Menurut Syekh Ibnu Asyur, ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan dalam panduan syariat Islam. Di antaranya kebebasan untuk berkeyakinan, istilahnya hurriyah al-i'tiqad. Kedua, kebebasan berpendapat dan bersuara, istilahnya hurriyah al-aqwal. Termasuk di dalamnya kebebasan untuk belajar, mengajar, dan berkarya, hurriyah al-ilmi wa ta'lim wa ta'lib. Selanjutnya kebebasan bekerja dan berwirausaha, istilahnya hurriyah al-a'mal. Mari kita menukik lebih dalam penggalian makna dan hakikat kemerdekaan ini dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tidak secara mantuk, tidak secara tekstual, tidak secara tersurat menyebut kata istiqlal atau kata hurriyah, menggunakan langsung kata kemerdekaan. Namun secara tersirat setidaknya ada beberapa ayat yang berbicara tentang kemerdekaan. Misalnya makna kemerdekaan pada kisah perjalanan ruhaniyah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Perjalanan spiritual tersebut merupakan upaya Nabi Ibrahim untuk membebaskan hidupnya dari keyakinannya yang keliru, yaitu keyakinan nenek moyangnya menyembah berhala. Nah, kisah perjalanan ruhaniyah, kisah pencarian hakikat kemerdekaan Nabi Ibrahim terekam di dalam Quran. Antara lain surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Saya tidak akan bacakan kembali teks ayat dan terjemahnya karena saya yakin ayat ini sudah terlalu akrab bagi orang Malaikat. Nah, tapi petunjuk yang bisa didapat bahwa Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79 mengajarkan bahwa esensi kemerdekaan adalah pembebasan akal dan jiwa dari segala bentuk penyembahan selain Allah. Kemerdekaan demikian dapat dicapai melalui beberapa bentuk. Misalnya kebebasan berpikir, yaitu menggunakan akal untuk mengobservasi, menganalisa, dan menolak keyakinan yang keliru. Cara lain, kebebasan memilih, berani mengambil keputusan keyakinan yang berbeda dari lingkungan dan tradisi. Sebagaimana Nabi Ibrahim memilih tauhid di tengah kaum musyrik. 3. Kemerdekaan juga dicapai melalui konsekuensi sosial, yaitu kemerdekaan yang diperoleh menjadi pendorong untuk membebaskan orang lain dari belenggu kesesatan. Ringkasnya, kemerdekaan dalam tinjauan Al-Quran bukanlah sekedar kebebasan fisik dari penjajahan, melainkan kebebasan spiritual, kebebasan ruhani, dan kebebasannya karena Allah.
tidak terikat oleh selain Allah. Inilah hakikat kemerdekaan yang hakiki dan abadi. Jadi lamun hati orang tadi masih kabengbat apa Syahid kabengbat? Akbar tahu kabengbat? Jadi kalau hati kita masih terbelenggu oleh selain Allah, can merdeka. Efeknya kumaha loba kasieun, loba khawatir berlebihan, can merdeka. Semakin kita menempatkan sesuatu selain Allah itu berpanglima dalam jiwa, beki loba haririwa. Semakin menempatkan Allah di atas segala, kita akan mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Jadi cek simkuring kapun lanceuk da jadi idola WEN. Aya masalah sare tara kaganggu, tambah masalah nambah kiloan. Keur mah puguh urang teh boga masalah ripuh watir. Baik umur maut keur mah hirup teh. Jadi masalah nate jadi daging, capek nate jadi energi. Karena naon? Tidak pernah kehilangan urusan tauhid. Nah, selama tauhid berpanglima, kita akan mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Cek orang Maleer mah eueuh notifikasieun iwati Allah, hirupna merdeka gitu. Tapi teu aya di Maleer mah pari ya begitu. Sehingga budak moral diajak jihad gitu. Takbir gitu. Allahu Akbar. Ningali nu tabrakan getihan, kelepek pingsan. Jadi selama Allah tidak dijadikan posisi tertinggi, terbelenggu gitu. Jadi lamun ibu ayeuna masih gelisah kulem, tenang misalkan hirup aya naon secara manusia wajar-wajar dan manusiawi, tapi selama itu membelenggu diri kita, hakikatnya kita tidak akan pernah merdeka. Nah, menempatkan Allah inilah yang kita sebut hakikat kemerdekaan yang abadi. Nah, itulah salah satu di antara dalil kemerdekaan dalam Quran meneladani Nabi Ibrahim. Kedua, makna kemerdekaan juga didapat dari kisah Nabi Musa alaihi salam ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Firaun yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 49, surat Al-A'raf 127 dan surat Ibrahim ayat 6. Kita maklum bahwa Firaun dikenal sebagai raja yang kejam, ditakuti dan zolim terhadap Bani Israel. Bahkan gak akan pernah ada raja yang paling sombong mengaku Tuhan. Sasombong-sombongna raja ayeuna, pamimpin ayeuna, gak ada yang bisa melampaui keberanian Firaun nyebut pangeran. Kemudian Nabi Musa diutus. Ari Nabi Musa nanti dikukut gerak coba. Jadi lamun urang tadi menolak, kritik, protes ke seseorang, nu teu aya hubungan batin gampil. Tapi dikukut ti orok, dikukut nepi ka gede, nepi ka sukses, kudu ngingetan kolot anu dolim. Pan tidak mudah. Makanya sampai populer doa Robis Rohli Sodri Wayasiri Ami pada teh doa Nabi Musa kudu nyarita ka ayah angkat. Ari ku hati bayana sok dianggo dina Jumatan, Robis Rohli emang jamaah Firaun gitu kan. Tante gitu. Jadi kenapa harus dengan bahasa ya Allah? Bahasa ayeuna mah tong kahutangan budi abdi teh gitu. Sebab lamun abdi ngarasa kahutangan budi ku Firaun, moal bentes nyarita, tidak akan bebas menyampaikan lantaran kahutangan budi. Robis rohi sodri wayasiri amri wahlul uqdatam milik tong nepi ka cadel. Sebab lamun urang kahutangan budi ta eta moal merdeka,
Bagaimana mungkin bisa membebaskan Bani Israel dari penindasan lamun pahlawan awake kahutangan budi. Nah, maka di sini pelajaran penting bagi kita. Tidak mungkin kita bisa membebaskan diri kalau hirup urang masih keneh dina curug batur. Masih ingat kata-kata saya? Tadi beja-beja mulai streaming. Ibu masih ingat? Biar miskin asal sombong. Lamun kapaksa kudu narima pamere batur nyokotna ti luhur. Pantangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Ieu mah keur mah urang teh dibere nya kudu gitu. Kudu bari nyuuh. Nah, artina harga diri tetap dijaga. Dicek bahasa Arabna teh di murah marenya urang teh butuh. Tapi jangan sampai kebutuh urang teh membuat orang seenaknya untuk menindas. Kehelaanan nya urang ge butuh duit tapi kehelaanan kudu ngaragarageun harga diri mah itulah biar miskin asa sombong. Jadi melak cangkeng gitu urang terek mere moal sah gitu atuh. Itu atuh. Nah itulah dikarasa tuh. Tadi gitu mah punten masih keneh ka Satpol PP anu masih keneh tadi butuh duit Firaun mah panu kudu kumaha ngingetanana anu dunia digelam genggaman erek dicagok duit pan boga duit bendaharana ge kan korun eta teh bendahara Firaun korun panggih harta di mana harta si korun bakat kubeungan kekuasaan dipegang oleh Haman perdana menterina. Hari itu masih keneh jomlak cangkeng biasa cenah badami gitu bere rokokan gitu atau modifikasi gitu seorang mah yang duit gitu Firaun kumaha ngabejaan ka Firaun duit geus loba jabatan aya geura coba ayeuna yang dimerdekakeun Bani Israel coba malah pahayu atuh ngajak ngelobi orang kopdar un ke Firaun begitu kopdar yang bisa. Betapa beratnya Nabi Musa untuk memerdekakan Bani Israel. Beratnya karena naon? Bukan semata-mata penyiksaan penindasan. Justru dikarenakan tadi ada hutang budi. Itu nggak mudah. Makanya pun bapak pun guru komo Abah Usman mah tuh teruning paling keras. Hirup ustad, hirup ulama, temenang di bawah curug orang lain. Engke di mana berfatwa, loba mikir, sieun kasinggung. Tiap hari fatwa luak liuk gitu, bisa dicabut subsidi. Komo tadi amplop, jadi harusnya yang masalah sahih, setengah sahih, amplop nang gede dawib gitu. Nggak merdeka, karena harus menyampaikan kebenaran. Mata sedapat mungkin penting catat bisila ke tentang konsep tabatul berjarak. Justru berjarak itu bukan tidak butuh, tapi dalam kerangka menjaga muruah. Jadi bebas gitu, menentukan kebenaran tidak bisa dibeli gitu. Ulah nepi kata di haram jadi halal gitu. Ini diantara yang tidak mudah. Jadi hari itu mah kabatur urang kabutuh gambil. Justru ieu mah tadi kepada orang yang berpengaruh besar ka urang kudu nyarita. Nah, kemudian terakhir karena sudah jam 10 ya. Makna kemerdekaan kita dapatkan dari kisah keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban misi kenabian di muka bumi seperti yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu Nabi diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang mengalami 3 penjajahan sekaligus. 1. Penjajahan keyakinan hidup diisyaratkan oleh surat Luqman ayat 3, yaitu tentang kemusyrikan. 2. Penindasan ekonomi.
yang diisyaratkan dalam surat Al-Humazah ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, kedoliman sosial. Seperti yang diingatkan pembebasannya dari strata sosial dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Maka puncaknya, saya menyebutnya proklamasi kemerdekaan di zaman Nabi pada Haji Wada gitu. Di tahun menyampaikan teks proklamasi gitu. Pesan kemerdekaan dalam khutbahnya. Di antara cuplikan khutbahnya, ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu satu dengan yang lain. Jadi tadi murah mareh, karena pada dasarnya semua manusia itu sama, yang paling mulia atqakum gitu. Ini menghapus masa perbudakan yang demikian lama. Diputuskan perbudakan itu, diproklamasikan bahwa kalian itu sederajat, tidak mengenal kasta, tidak mengenal kelas masyarakat, sarua gitu. Lamun bahasa orang Malayar teh mah didinya dahar sangu, aing dahar sangu, didinya darah merah, aing darah merah gitu. Cek batur darah biru da beureum sok gerak pencit gitu. Gitu itu pernyataan ini ditegaskan di Haji Wada. Nah, dari keterangan-keterangan itu, paling tidak di peristiwa Haji Wada inilah pesan Rasulullah menjadi landasan penguatan atas penjelasan para ulama. Paling tidak yang tadi disampaikan di awal penjabaran Syekh Ibnu Ashur terkait kemerdekaan, bahwa merdeka adalah bebas dari tekanan pihak lain, sehingga terjamin keamanan dan ketentraman bagi diri maupun harta bendanya. Sebagai penutup, tak lengkap pembahasan ini kalau tidak menampilkan pernyataan tegas Umar bin Khattab soal pentingnya hak merdeka setiap manusia. Seperti yang sudah diajarkan sejak kita SD, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ternyata Bapak Ibu, ide bahwa seluruh manusia merdeka bukan hanya produk pemikiran manusia abad ke-20 pasca Perang Dunia. Jauh sebelum itu, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua, juga memiliki pemikiran yang serupa, bahwa hakikat manusia mempunyai hak kemerdekaan sejak dia dilahirkan. Mari kita lihat kisah populernya. Sekali lagi, itu di zaman generasi yang terbaik. Khairul Qurun Qarni, sebaik-baik generasi, generasiku. Secara manusia aya perilaku kieu. Jadi inilah yang menjadi inspirasi bagi kita. Gara-gara naon? Darah biru. Nah, suatu ketika anak gubernur Mesir, anak Amr bin As, mengikuti lomba Agustusan. Zaman itu Agustusan, balap karung. Oke? Nah, salah satu sumber menyebut itu pacuan kuda. Ternyata peserta lomba itu bukan hanya masyarakat elit, kaasup rakyat jelata. Bahasa kasarna yaitu hamba sahaya. Uniknya hamba sahaya itu budak dari kalangan Kristen Kopti. Pek teh budak tukang beling nu meunang. Budak PRW eleh gitu. Tinggal gerama. Itu di generasi terbaik. Budak camat eleh. Kusaha ku tukang beling, budak tukang beling bukan budak rongsok. Gengsi dong. Aing teh tuh banyak budak camat. Kejadian gitu teh.
Sekali deui itu di zaman generasi terbaik. Sifat manusia secara syahwat itu begitu. Namun tengsin cek orang Malaya mah gitu. Sorry bro, era dari mana gitu banyak. Paling budak sama teh tuh 5 4 sehat 5 sempurna kan terpenuhi. Iraha nyeker. Oh tuh pakai sepatu nage Adidas atau jeung Nike kan. Iya budak nyeker atuh. Ulina ge pan di eta dikircon jeung jamok gitu kan. Kumaha? Maka dia mengatakan, aku putra terhormat, bangsawan, kelas atas. Ayeuna menyebutna darah biru. Dan jadi tidak menerima kekalahan. Akhirnya peristiwa itu dilaporkan oleh orang tua si budak ke hadapan Khalifah Umar lantaran budak gubernur teu wani ka bapana, ke presiden we langsung. Maka Umar memerintah sang ayah sebagai gubernur dan anaknya suruh menghadap ke istana. Maka setelah menghadap, Umar memberi pecut kepada budak. Kepret. Itu ada masalah. Hayang pisan abdi jadi budak RT gitu coba gitu. Ya kabayang coba. Lamun ayeuna budak pejabat eleh panitia rek kumaha? Ya pasti ngamenangkeun atuh. Da reuas kana posisi atau kaganggu. Menangkeun budak copot hulu. Ah lapor we. Ka dieu, bikeun ka budak, babuk. Halo, coba gerak. Ya. Eta teh putra sahabat. Putra gubernur bukan sekedar sahabat pejabat. Aya karakter kitu teh. Matak sakapeung. Kusi buring kitu diajarkeun ka barudak. Lamun ngarobah sifat, mending tong jadi nanaon bapak. Sebab bapana kuat, anakna candang teu kuat. Pan kitu nu kateli ku ayeuna teh. Padahal mah budakna saha eta teh gitu, bapana karek level mana? Lagi ke di jalan gitu. Kan karena itu ayeuna teh. Make naon? Tot gitu. Teh. Gara-gara flexing naon ngeunrangkeun naon gitu kan kababuk akhirna. Budak hayang nemongkeun dina medsos. Wah, siga boga gitu. Kolot na nu hayang kaganggu posisi. Tah sakaya deui ieu di generasi yang terbaik secara manusiawi aya. Naon saeutik boga. Nah, maka setelah tadi memberikan pecut kepada hamba saya itu, maka Umar menyatakan di hadapan publik pernyataan yang cukup populer. Mengapa kalian memperbudak manusia padahal sungguh ibu mereka melahirkan dalam keadaan merdeka? Kapan Allah kasta begitu lahir mah sarua? Dilahirkan dalam keadaan sederajat, kenapa setelah lahir di dunia jadi aya kasta? Itulah yang harus selalu diingatkan ke budak urang sarua, maneh ge dahar itu dahar sangu. Nah maneh bet sombong, maneh daharna dahar beling. Udah lumping, dahar beling atuh gitu. Sarua tak itu. Punten sakali deui. Itulah yang diajarkan kepada kami. Jawa Serab urang teh naon teh kitu. Atuh mah encep kitu. Heuncep teh bapana. Budakna mah kitu. Sok bari heureuy, bari. Baheula mah teu kaharti cariosan. Ye cenah kieu. Ke hiji saat hidup bakajang hareupan hiji jelema disimpen di tukang embung di hareup teu pantes. Da sok dibawa atuh teh. Aki abdi mah tuh pahlawan tuh pejuang gitu. Naon
bakat kubeunghar, hartana di mana? Jauh ti imah. Apal pacilingan, WC-na jauh sekilo bakat kubeunghar. Jadi bapana memangnya beunghar, budak teh sok aya ngamena. Padahal ngahormati ka bapana, geus teu boga naon, sok aya eta kitu. Mata ya Allah, sekiranya kekayaan bisa membuat aku tadi melak cangeng mending sangsara. Mata bodoh teh bermanfaat, hirup bodoh. Nya urang mah bodoh we sadapun sok sombong, coba komo lamun boga. Nah itulah pentingnya. Jadi memandang setara. Ternyata Bapak Ibu, yang namanya penjajahan itu justru dimulai dengan rasa berkasta. Jika orang geus mulai ngerasa tibatur, itu tes ada tanda-tanda bahwa kita itu sebetulnya tidak merdeka dan akan menghilangkan kemerdekaan orang lain karena diukurnya oleh status, diukurnya oleh packaging mun ayeuna mah, diukurna teh oleh bungkus, diukurna ku cangkang. Tuh coba ka aos sabaraha kali sok dihiap jeung teh alumni, mun urang tos boga alumni madrasah terus jadi profesor doktor daek kitu ngajar di madrasah. Bari jeung status di karpetan yang disamakan lain di karbusan. Teu gampil kan, da teu level. Mah nyambi geus profesor doktor kudu ngajar deui maleer. Bari jeung tadi kabanjiran wae, asup ka madrasah barau, kitu teh. Sudah ada kelas gitu. Itu bahaya, cikal bakal tidak merdeka. Jadi memandang rendah orang itu cikal bakal. Tak iya teh sok kaalaman bu di sakola da maklum budak. Sok rendah diri budak urang teh gitu. Beri kekuatan anak kita. Tong sieuna, nah itu dahar sangu iki dahar sangu. Itu mah bedana jeung gepuk, ieu mah jeung gep kurupuk. Itu kan gepuk-gepuk kene. Naon abdi oge jeung naon? Jeung jamaroti tulangna. Tulangna oge jamaroti. Kan sok rendah kalaman teh eta urang di SD teh begitu pas batur ngarobrongkeun kieu urang teh rumasa rendah diri kan gitu. Tah ieu teh tong dibiarkan budak urang teh dibangkitkan. Nya urang mah teu gaduh harta tapi tunjukkan bahwa kamu berprestasi. Naon atuh geus gelut-gelut jagoan atuh kitu. Kapan peringkat 10 ti handap gitu kan. Jadi kalah dari aspek ini dipus budak urang. Enggak, nah dia memang tadi oleh Allah dimudahkan rezekinya dalam bentuk ini. Kamu punya potensi lain, tunjukkan. Mun bahasa Indonesia teh tunjukkan merahmu gitu kan. Ini penting karena ngalaman inferior, yang satu ngalaman superior gitu. Ayeuna mah kan kitu, guru seutik nyarekan kalaka guru naon dicarekan. Dilaporkeun ka polisi cobi. Puguh we serba salah guru teh dididik, itu didikeun, dididik beresiko gitu. Ayeuna tepan kitu, kalaka guru nu sarieun. Sudah. Nah, jadi itulah kira-kira catatan-catatan yang ingin disampaikan. Maka saya tutup kajian ini dengan doa terakhir Nabi Ibrahim pada saat beliau sudah mengalami kemerdekaan, terbebas dari belenggu, kemusyrikan, penindasan. Maka beliau menyampaikan satu doa yang populer, yaitu Rabbij'al hadza balada aminan. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berilah rizki dari buah berupa buah-buahan kepada penduduknya. Man amana minhum billah wa yaumil akhir, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Maka berdasarkan ikhtiar dan doa, khususnya doa Nabi Ibrahim, terdapat beberapa petunjuk yang dapat kita teladani dalam upaya menggapai kemerdekaan yang lebih berat merawat kemerdekaan yang telah didapat, yaitu kemerdekaan hakiki
adalah proses berkelanjutan dari pembebasan diri dengan ilmu dan tauhid menuju pembebasan masyarakat dengan keamanan dan kesejahteraan. Tanpa upaya merawat, kemerdekaan yang diraih akan rapuh. Tanpa upaya meraih, kemerdekaan yang dirawat akan kehilangan ruhanianya. Oleh karena itulah, beberapa contoh pelajaran yang dapat kita wujudkan dari ikhtiar dan doa Nabi Ibrahim, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, bala dan aminah. Kemerdekaan tidak akan bertahan dalam kondisi chaos atau perang. Maka upaya merawatnya kumaha sing alakur. Ki bahasa sepuh ya, terutama di keluarga. Prinsip urang mah mun masalah gede kudu leutik. Masalah leutik kudu leungit, nu lain masalah tong sok dimasalahkeun. Urang mah ayeuna sakapeung sok timbul masalah ku perkara nu kudu tong jadi masalah. Itulah yang disebut menciptakan lingkungan yang aman. Guyub sebutna teh. Sauyunan. Nya ieu teh masalah bisa dileutikeun maleutikeun. Nu kira-kira ieu leutik leungitkeun, nu lain masalah tong sok dimasalahkeun. Maka kita sering terjadi bentrok gara-gara sepele nu kudu tong jadi masalah. Cek bahasa budak ayeuna mah kontraproduktif. Remeh-temeh jadi badag gitu. Nah, karena harusnya jangan jadi masalah. Nah, jadi bagaimana merdeka tercipta matiasa lamun teu aman gitu. 2. Menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, warzuq ahlahu minas samarat dina doa. Nabi Ibrahim meminta rizki berupa buah-buahan, yaitu memohon material. Kemerdekaan hakiki bukan hanya urusan akhirat, tapi juga membutuhkan ketersediaan pangan, ekonomi, kesejahteraan. Sebab kekurangan rentan. Sok tingali. Sakapeung diciptakan masalah, siapa yang dibenturkeunana? Karena kondisi orang yang kekurangan. Sakapeung kulantaran butuh nekat, daek digiring, daek dibayar. Ari pasukan buzzer kikituan karena gratis, karena idealisme lain, karena nasi bungkus gitu. Cek bahasa Malay Armasari bro, hari gini nggak ada siang gratis, rentan. Mata kelaman orang berkecukupan maka nikmat. Sok bade naon disogok ku beak geus wareg, sok sanajan remeh nya kapan sangu teh remeh, da tanpa remeh mah sangu. Oh kieu tidak kekurangan nasi, maksudna mah pada remeh daharna, yang penting mah remeh asuh. Rek disogok ku anu aing boga jabatan gitu. Itu penting karena ini bisa menjadi celah. Ya, rakyat yang lapar dan miskin akan mudah kehilangan kemerdekaan. Karena apa? Terjerat hutang. Eksploitasi manusia itu mudah gitu. 3. Membangun komunitas berbasis keimanan, man amana minhum. Dalam doanya Nabi Ibrahim mengkhususkan rezeki yang melimpah bagi mereka yang beriman. Ini berarti merawat kemerdekaan adalah dengan memperkuat ikatan sosial berbasis nilai-nilai ketuhanan. Mata ka Allah centarek kumaha wae oge jangan dianggap enteng aya madrasah teh benteng moral. Jadi sakumaha tadi walaupun dengan seetik tapi terikat solid oleh sebuah tadi keimanan, ini akan menjadi benteng yang demikian dahsyat. Nalika punten basis sosial nu lain ya da hiji saat bosen atuh naon paguyuban taman anggrek unggal poe nya 1 tahun 2 tahun semangat tadi nanam anggrek 5 tahun
Komunitas karena naon? Gue syariah. Nya masih kena bisa mancing mania, bubar. Tapi saat disatukan oleh keimanan akan abadi. Jadi ada komunitas di masjid, bu, di madrasah, sanajan nganti luan, jangan dianggap enteng. Itu bisa jadi garda terdepan sebetulnya. Karena ikatan yang lain ujung-ujungnya naon? Ikatan keluarga bisa rapuh itu. Gara-gara warisan. Disangka teu adil, perebut warisan bentrok. Jadi jangan anggap enteng komunitas yang diikat oleh man amana minhum. Nah disitulah pentingnya komunitas yang demikian untuk saling mengingatkan agar tidak kembali terjerumus kepada berhala-berhala baru gitu, lata uzza baru, yaitu hawa nafsu, materi dan kekuasaan. Yang terakhir, menjaga orientasi al-akhirat, yaitu wal yaumil akhir. Inilah rem moral tertinggi. Merawat kemerdekaan berarti tidak menjadikan keamanan dan kekayaan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengingat hari akhir, manusia terhindar dari kesombongan dan pelanggaran hak orang lain, sehingga kemerdekaan yang dinikmati tetap berada di rel yang benar. Demikianlah beberapa catatan yang dapat disajikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menghayati dan mewujudkan nilai hakiki dari kemerdekaan, bukan sekadar simbol dan seremonial atau terpaku dengan angka 81. Maka kita ciptakan kemerdekaan ini pada diri dan lingkungan kita masing-masing sebagai masyarakat terkecil yang dapat diandalkan.